Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Herunugroho, CGP Angkatan 9 Kota Depok, akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya itu. Kita ambil contoh seorang petani yang menanam padi. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Demikianlah pendidikan itu. Walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, di mana di depan memberikan suri tauladan. Seorang guru harus mampu memberikan teladan. Guru harus mampu memberi contoh bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Yang kedua adalah Ing Madyo Mangunkarso, di mana di tengah membangun dan membangkitkan semangat. Seorang guru selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Yang ketiga adalah Tutpuri Handayani, di belakang memberikan dorongan dan motivasi. Seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak didiknya. Pendidikan yang berpihak kepada murid. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik ialah pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi, minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik menekankan pada minat, kebutuhan, kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk menjadikan pembelajar sepanjang hayat dan selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Pada proses pembelajaran, guru bertugas sebagai fasilitator yang memberikan motivasi kepada peserta didik. Mendemonstrasikan hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran KHD secara kontekstual. Guru memberikan kebebasan dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan metode yang memfasilitasi seluruh peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar mereka dapat terlibat dalam proses pembelajaran dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Guru mendesain kegiatan pembelajaran yang dapat mengakomodir semua peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar, memberikan pertanyaan pemantik, memberi motivasi dan dorongan kepada peserta didik, dan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Guru melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Hal tersebut sangat penting dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana proses pembelajaran berhasil dan melakukan perbaikan pembelajaran di masa mendatang. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam berkarya dan mengembangkan potensinya. Guru menciptakan pembelajaran berdiferensiasi di mana mampu mengakomodir semua kebutuhan belajar peserta didik. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangannya adalah menjadikan proses-proses tersebut sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntunan zaman.
menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid, serta kurangnya partisipasi orang tua dalam mendukung program sekolah. Solusi sesuai tantangan tersebut adalah perlunya konsistensi dan komitmen dari seluruh komunitas sekolah, memastikan semua anggota sekolah terlibat aktif dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan dan menerapkan pendekatan yang terencana dan efektif. Kemudian, perlunya komunikasi dengan komite sekolah dan orang tua murid. Kemudian melibatkan mereka dalam musyawarah yang dapat mengakibatkan terciptanya pemahaman bersama mengenai pentingnya mendukung program-program sekolah.